Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahib Rohman, udah lama banget nggak bikin video. Saya udah lama pak nggak bikin video, ngobrol sama teman-teman orang yang saya kenal. Nah ini video pertama 2022. Perdana. Iya, ada 2 bulan apa saya vakum, nggak upload di YouTube. Hari ini mau ngobrol sama senior saya, guru saya di teman kerjaan Bapak Montro Camtari Pak. Rekan ya Pak ya. Gimana Pak, sehat kabar Pak? Alhamdulillah khair. Sehat. Jadi Pak Montro ini teman kerja lah, satu kantor, satu ruangan gitu. Ya, beliau banyak bercerita tentang kehidupan juga nih sama saya nih. Gimana Pak? Ya, Mas pengalaman aja kita pengalaman. Pengalaman sharing. Iya. Kegiatan masih apa aja Pak? Silat. Wah, kalau untuk kegiatan hari-hari ya, kalau untuk di rumah ya, kita ada beberapa kegiatan. Ya diantaranya kita sebagai pengurus RT ya, di lingkungan, ngurusin warga masyarakat ya, sebagai satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat, karena kita hidup itu kan harus bermanfaat ya, sama Yuhayuning Bawono. Jadi kita jadi manusia itu harus bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu kan, untuk orang lain, untuk alam sekitar gitu, seperti itu. Kemudian yang ngurusin jamaah juga sebagai pengurus di DKM Mushola Ikhlas ya kan, sebagai sekretaris. Kemudian untuk di organisasi, saya aktif di organisasi persaudaraan Terapi ya, pencak silat ya, seperti itu. Berarti tinggal di daerah mana Pak Montro? Saya tinggal di Pulau Gebang. Jadi saya itu tinggal di Pulau Gebang tahun 1984, pindah ke Pulau Gebang. Tadinya saya di daerah Pulau Jaya sebelumnya, Rawatrate. Oh masih Jaktim juga? Masih Jakarta Timur ya. Kebetulan waktu itu orang tua pengen tinggal di Pulau Gebang, ya udah kita cari tempat di Pulau Gebang lah. Tahun itu ya masih sepi, masih rawa. Ya belakang rumah itu masih sawah rawa. Itu kan tempat saya mancing untuk hari-hari itu. Saya kalau main ya di sawah, di rawa itu. Banyak kenangan juga sih waktu masih kecil gitu kan. Kalau untuk untuk wilayah daratnya itu di pemukiman ya udah kayak hutan, pohon masih tinggi-tinggi, pohon rambutan, pohon kecapi, pohon kopi, pohon petai, banyak lah macam-macam. Tapi suku asli Jawa apa? Ya kalau suku Jawa gitu. Tulen ya Pak ya? Kalau untuk orang tua itu dari Rembang, Lasem, Jawa Tengah. Kalau untuk ibu Wonogiri, Batu Retno, Jawa Tengah juga. Jadi kalau untuk orang tua dua-duanya Jawa. Cuman kecil di Jakarta, jadi Betawinya kan. Iya. Kenangan apa Pak? Zaman kecil, kalau anak-anak kecil zaman 80-an ya berarti ya Pak? Iya, tahun 80-an. Itu kan aneh-aneh tuh. Iya. Punya kenangan apa Pak di? Wah, banyak banget kalau kenangan, terutama kalau masalah kenangan tempat main itu. Saya kalau main itu lebih banyak mainnya di sawah saya. Iya. Kalau lagi pas musim ada cocok tanam padi ya. Kebetulan saya punya tetangga kita itu banyak yang punya sawah ya. Jadi kalau misalkan lagi pas pas musim hujan gitu ya, mau pada bercocok tanam, orang-orang yang punya sawah itu kan pada nanem ya, nandur lah. Nah, kalau saya nyari belut, nyari belut di tepian sawah itu, di tegalan itu. Kalau nggak dapet, jadi kita siap pancingan belut itu sama pacul. Jadi kalau kita udah nggak sabar nih dicari belut ini, dipancing pakai kail gitu, benang itu nggak dapet, udah lubangnya saya gali, dapet tapi itu. Kemudian mancing, saya kalau mancing pakai sampan gitu sama teman saya itu. Nah, mancing ke tengah rawa, banyak. Saya mancing itu ke tengah rawa itu. Pernah ya kecebur, ya dikejar-kejar ular di tengah rawa kan. Linginya itu tinggi, linginya ada 2 meteran, jadi kita
kalau misalkan lagi pas bawa perahu sampan itu ya kita buka lingi-lingi itu gitu kan. Kebanyakan ularnya ular hijau seperti itu. Nah itu kan termasuk mainan yang nggak biasa ya Pak di Iya, zaman sekarang gitu, nggak di zaman biasa, nggak sekarang. ada. Orang tua nggak ngomelin. Ya yang Kecebur, ngomelin juga gitu kan. Apalagi kalau udah pulang pasti bau lumpur gitu kan. Kan kalau misalkan orang main ke sawah itu kan pasti bawa air sawah, bau lumpur gitu. Karena kalau udah main ke sawah itu pasti kita berenang gitu. Kita di tengah-tengah rawa itu kan kayak ada danau gitu. Ya kita berenang di situ. Saya juga bisa belajar berenang itu dulu ya di kalenan, di irigasi gitu, sawah gitu. Bisa berenangnya di sawah gara-gara di sawah itu. Nah, kemudian ya macam-macam ikannya itu, ikan gabus, ikan lele lokal gitu kan. Biasanya ikan habis betok, itu sepat. dia dapat ikan terus diapain Pak? Dipelihara, digoreng? Kalau ikannya itu sampai rumah bertahan hidup, ya kita pelihara. Ya, taruh di kolam. Kebetulan di samping rumah itu kita punya kolam tuh ada 3 kolam ya. Ada kolam ikan lele, ternak ikan waktu ceritanya ya, kolam ikan lele, kolam ikan nila. Yang sebelah paling kiri itu kolam ikan yang macam-macam campur-campur gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mancing ya dapat masih hidup lemparin ke situ. Tapi kalau misalkan didapat terus sudah mati sampai rumah paling digoreng kering gitu. Kita gadoin aja gitu. Kemudian kalau lagi pas musim hujan nih, musim hujan kita lihat dulu situasinya. Kalau hujannya ini nggak ada petir, nggak rame lah petirnya gitu kan, kita main ke sawah tuh, kita nyari ngejar itu burung puyuh. Ya burung puyuh. Jadi kita bawa kayak batang pohon atau oprak-oprak gitu kan. Di sawah nih Pak? Iya di sawah, kan di rumput-rumput itu kan mereka terbang tuh, gitu. Ntar tahu-tahu jatuh mendaratnya di mana, nah itu langsung kita kepung tuh, ada 5-6 anak itu kita bikin kayak lingkaran, kita buka baju, jadi misalkan burung itu mau lari kemana gitu kan udah dikepung, nanti udah kira-kira deket jarak 1-2 meter itu udah kita lempar kaos kita tuh, bruk gitu kan. Nah jadi kan nanti ketangkap di situ. Ketangkap ya. Kalau orang kan pakai jaring. Iya, makanya kan kok nggak pakai jaring. Kita pakai kaos. Jadi pakai baju. Nah, itu juga dapat banyak kalau lagi musim hujan itu kan burung itu kan kedinginan, dia nggak kuat terbang. Terbang juga kalau kita kejar-kejar dia lelah pasti ketangkap nanti. Itu kalau misalkan dia dapat burung gitu nanti biasanya kita langsung sembelih. Kita langsung sembelih gitu kan, nanti dikulitin, dicabut bulunya, tinggal ya pokoknya udah kayak ayam habis dipotong itu udah dibersihkan gitu. Ya dibotak. Itu nanti burungnya itu malam-malam kita goreng, kita janjian nih. Ntar malam kita biasanya sih kalau misalkan nyari-nyari burung gitu kita hari Sabtu. Jadi libur sekolah ya. Jadi hari Sabtu dulu masuk. Sabtu itu masuk sekolah pakai baju pramuka ya kan, zaman dulu. Zaman saya juga tuh. Iya, jadi misalkan kalau sekolahnya pagi, kita nyarinya nanti siang jam 2 pulang sekolah. Kemudian kalau misalkan sekolahnya pas sore, masuknya siang, berarti pagi-pagi itu kita nyari. Kalau lagi pas hujan mesti langsung ke sawah janjian gitu kan. Kemudian nanti burungnya itu kita goreng. Kalau nggak digoreng kayak dibakar aja, dibakar. Itu usia berapa ingat? Sekolah apa SD apa? Si SD lah itu. Pokoknya SD sampai SMP lah. SD sampai SMP itu saya masih main di sawah itu. Masih mainnya di sawah. Teman-teman yang waktu kecil masih ada tinggal di situ, Pak? Di masih. Ya sebagian masih, sebagian udah meninggal, ya sebagian udah pindah gitu kan. Ya udah pada keluarga. Ketemu ngobrol bahas kayak gini. Iya, jadi memori sendiri. Ketawa sendiri gitu kan. Itu kalau misalkan lagi mainnya di sawah, kemudian kalau lagi pas musim panen ya, panen itu kan biasanya jerami-jerami yang udah diambil bulir gabahnya itu ditumpuk nih. Nah, itu nanti kalau musim hujan kita diemin dulu, itu di tumpukan-tumpukan bawah jerami itu banyak jamur tuh. Jamur merang namanya. Wah itu enak banget. Itu nanti kita ambilin, itu bisa dimakan. Jamur merang itu
kita ambil, nanti malamnya janjian lagi nginep di tempat siapa nih, itu misalkan di rumah saya, rumah teman saya gitu kan. Nanti bikin nasi goreng untuk campuran, untuk campuran bikin nasi goreng tuh seperti itu. Ntar lauknya itu daging burung puyuh itu, seperti itu. Seru banget itu. Iya. Zaman itu. Terus itu kalau kita mainnya ke sawah. Kalau misalkan kita lagi pas bulan Ramadan, bulan puasa, nah, kita lebih banyak mainnya di masjid atau di musola. Kita nginep. Jadi habis tarawih nanti kita tadarus bareng-bareng. Kemudian kepenting diangkat kalau enggak, anak biasa paling minta jajan beli cemilan. Jadi kalau misalkan malam habis tadarus kita kan pada tidur bareng-bareng nih di musola nginep ya. Pada nginep nanti kita pada iseng-isengan tuh. Pada iseng-isengan. Jadi nanti yang pada tidur kakinya tuh kita iket tali ya kan. Kaki si A, si B gitu kan. Jadi antara satu dengan yang lain ini kan tidur pada baris. Itu ntar kita iseng tuh, kita iket-iketin talinya ke kaki satu kaki. Jadi nanti kalau pas dia lagi pas mengguling di sana kaki bareng-bareng tarik ke set gitu kan. Itu seru itu. Ya, karena kita apa namanya? Pakein sarung. Tidur kan rapet gitu ya, kayak ikan cuek itu di keranjang gitu kan, rapet begitu ya. Itu kita jadiin satu sarung tuh. Jadi satu sarung bisa isi tiga orang itu satu sarung gitu kan. Jadi misalkan mau ke sana ke sini susah dia. Iya, yang lucu lagi kalau misalkan ini ngerjain ya tidurnya pada mangap gitu kan. Nah, ntar kita ada yang bawa jeruk nipis, ada yang bawa garam gitu kan. Kayak gitu. Iya, itu masukin itu. Kalau jeruk nipis sudah diperesin aja, dia lagi mangap tidur gitu. Perasaannya begini, set gitu kan, terkelomat rambut, ngeliat mukanya itu udah lucu gitu kan. Iya. Nah kalau udah ketawa geli gitu, cekakakan kan berisik ya, gaduh ya. Kalau udah ketawa itu rame-rame kan berisik gitu. Ntar pengurus musolanya tuh Pak Haji keluar tuh, tong jangan berisik gitu kan. Udah pulang aja kalau berisik, bukan pada ngaji gitu kan. Pada ngaji, jangan pada bercanda, pada berisik gitu kan. Pak Montro berperan sebagai apa di situ? Korban? Apa ide? Kalau saya pelaku. Saya pelaku. Dapat aja. Soalnya kalau di bulan Ramadan itu udah kalau tidur di masjid atau di musola udah nggak bisa tidur sampai pagi, sampai bangunin orang sahur. Ntar pulang-pulang pokoknya udah selesai bangunin orang sahur keliling kampung. Nanti baru kita pulang ya. Buka puasa, sahur gitu kan. Ntar balik lagi ke musola atau masjid subuhan. Ntar habis subuhan kita biasanya main petasan. Perang, itu di mana-mana. Perang petasan itu dari zaman dulu udah ada perang petasan gitu. Semua wilayah kayaknya habis subuh itu. Iya, perang petasan kita sama anak dari mana kan geng-gengan dulu kayak gitu. Ngalamin juga itu saya itu. Jadi itu kalau bulan Ramadan gitu. Tapi kalau hari-hari biasa ya mainnya lebih banyak di sawah atau main bola lah. Kalau olahraga bola dulu seneng. Main bolanya juga di sawah juga. Iya, jadi kalau udah habis panen kan rata ya udah nanti ada dua petakan sawah itu bisa jadi lapangan. Iya, nanti misalkan dua petak itu kan biasanya tengah-tengah ada galengan. Nah galengan itu biasanya diratain dulu, diratain jadi rata, jadi satu kan, jadi satu kotak gitu. Galengan tuh berarti apa sih pembatasnya ya? Iya, galengan itu kayak tanggul. Ya. Kalau orang itu bilang sebutnya kan galengan, galengan atau tegalan atau tanggul gitu kan, pemisah antara sawah petak pertama dengan sawah petak yang kedua. Itu nanti pemisah itu kita ratain dulu, itu jadi lapangan. Nanti bikin gawangnya pakai bambu yang gede tuh, bambu betung itu kan, tinggal minta di kebunnya Pak Haji Mabar almarhum, itu pohon bambunya banyak gitu. Nah terus hubungannya gimana ceritanya Pak Montro bisa dekat sama silat sampai sekarang, terus jadi guru ya, pelatih? Udah ngajar. Jadi ngajar ya, itu gimana Pak ceritanya? Jadi kalau untuk olahraga pencak silat sendiri, kebetulan kalau dari bapak juga memang olahraganya dari dulu pencak silat ya. Bapak saya waktu di kampung itu, waktu mondok di
pesantren Langitan Tuban. Jadi dulu kalau orang-orang pondokan pesantren zaman dulu kan juga pasti ada ekskulnya itu silat gitu. Makanya lihat hobi dari orang tua itu silat, pernah diajarin juga sama orang tua. Kamu jadi laki-laki itu harus bisa bela diri gitu kan, harus tangguh fisiknya, harus bisa bela diri minimal kan untuk mengamankan diri sendiri, bukan untuk menzolimi orang gitu kan. Ya dikasih gerakan-gerakan dasar aja gitu kan, kasih gerakan dasar. Kemudian untuk lama-lama ada ketertarikan. Itu usia berapa Pak? Bener-bener Itu, pertama kali diajarin? Oh itu pas saya malah belum sekolah, saya masih usia 5 tahun kan. Saya waktu itu masuk sekolah itu usia 7 tahun kalau nggak salah SD. Nggak pakai TK, kalau zaman dulu nggak ada TK-TK, masuk aja SD gitu. Jadi 5 tahun udah dikenalin 5 tahun iya, udah dikasih gerakan-gerakan dasarnya. Kemudian pas saya itu ada ketertarikan belajar silat, benar-benar masuk ya ke suatu perguruan pencak silat itu waktu SD itu kelas berapa kira-kira, kelas 4 atau kelas 5 ya. Masih yang anak juga ya. Itu kan ada perguruan pencak silat di kampung situ di Pulau Gebang. Ya yang ngajar ya artinya hanya silat kampung lah, lokal gitu kan. Bukan organisasi pencak silat yang terdaftar di IPSI, bukan. Jadi hanya lokal lah sifatnya. Itu ada semacam ya, ada yang dari perguruan Cimande ada gitu kan, ada yang dari silat Betawi ada. Ya saya ikutin, cuman sekedar ikut-ikutan aja untuk olahraga sama untuk yang ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Kebetulan teman-teman waktu itu pada ikut, ya udah ikut gitu kan, untuk ngeramein, untuk nemenin juga. Ya ternyata dan disupport keluarga juga ya Pak. Kalau keluarga pasti support. Nah, kemudian kalau waktu SMP, beranjak ke SMP itu saya justru ikut taekwondo malah. Saya di SMP itu waktu itu ikut taekwondo. Dari saya kelas 1 sampai saya lulus kelas 3 itu saya ikut di taekwondo. Itu ekskul SMP? Waktu SMP. Itu saya waktu sampai bannya sampai hijau doang sih. Sampai hijau. Hijau apa kuning ya lupa saya. Hijau apa kuning kalau nggak salah. Kenapa milih ke taekwondo Pak? Padahal SD dari 5 tahun udah pencak silat. Ya itu lagi ikut-ikutan aja. Jadi temen yuk ikut masuk taekwondo yuk gitu. Ternyata udah ikutin, ada ketertarikan juga kan. Ada perbedaan antara gerakan di pencak silat dengan taekwondo ya kan. Kalau pencak silat kan ada seninya, ada gerakan luasnya. Nah, kalau taekwondo kan lebih kepada fighternya gitu kan. Kemudian nama-nama gerakannya pun kayaknya lucu-lucu gitu kan. Kan dari Korea ya. Balcagi, Bandal Cagi, Montong Tolio Cagi, Egol Maki itu kan, banyaklah gerakan-gerakan yang namanya kok asing gitu. Ya udah akhirnya tertarik ya, ikut sampai 3 tahunan lah itu. Kalau ujian kenaikan tingkat biasanya kita ke Bogor, IPB ya. Dari mana-mana tuh situ. Iya, atau ke Pajajaran gitu kan, Universitas Pajajaran di Bandung ya. Hijrah lagi ke ini. Nah, kemudian waktu pas SMA ada saya ikut silat lagi ya. Dari SMA kebetulan SMA itu ada ekskul ya. Itu ada perguruan Setia Diri saya ikut. Kemudian ada perguruan persaudaraan Raja Wali Putih ya saya ikut gitu kan. Gitu. Cuman ya nggak sampai tamat gitu. Artinya waktu itu baru tingkatan mungkin 1 tingkat lagi baru ya ibaratnya levelnya itu. Kalau di pencak silat di perguruan lain yang tertinggi itu kan sabuk hitam ya, hitam guru gitu kan. Sama halnya dengan di taekwondo atau karate, ban hitam itu kan guru. Nah itu saya tinggal 1 tingkat lagi karena udah keburu lulus SMA ya udah akhirnya sampai di situ aja. Nah, kemudian kalau untuk di persaudaraan Setiati Trate ya setelah saya bekerja lah, udah bekerja baru saya ikut gabung di persaudaraan Setiati Trate. Berapa tahun Pak udah gabung di PSHT ini Pak? PSHT ya lumayan lah
Lah, untuk tahunnya saya lupa, saya ikut tahun berapa gitu kan. Tapi ya menikmati aja, karena kalau di PSHT atau Persaudaraan Setia Trate ini kita lebih mengutamakan rasa persaudaraan. Kalau penting kalau di perguruan pencak silat itu kan umumnya namanya perguruan ya kan, perguruan apa Tajimalela, perguruan misalkan Tapak Suci atau macam-macam gitu kan. Kalau kita bukan perguruan, tapi kita lebih pada namanya Persaudaraan Setia Trate, karena kita lebih mengedepankan rasa persaudaraan gitu. Karena kalau kita udah gabung di PSHT atau Persaudaraan Setia Trate itu, apabila kita udah diwisuda, sudah menjadi warga, artinya kita udah menjadi saudara yang sesungguhnya terhadap warga-warga lain yang udah duluan disahkan ataupun yang mau disahkan atau adik kita gitu kan. Itu rasa persaudaraannya tuh melebihi saudara kandung kita sendiri, seperti itu. Mungkin kita kan punya saudara nih, kita punya saudara di daerah mana gitu kan. Tapi kan untuk intensitas bertemu, bersilaturahim itu kan tidak seperti kalau kita udah gabung di organisasi ini. Kalau kita udah gabung di organisasi ini, kita lebih sering intensitasnya ketemu, kita jadi lebih tahu karakter, kemudian keseharian dari saudara-saudara kita gitu kan, seperti apa wataknya, seperti itu. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang mungkin yang saudara sendiri gitu kan. Ya, karena mungkin untuk bertemunya juga ada yang intensitas pertemuannya kalau lebaran aja kurang, atau arisan gitu kan, sebulan sekali. Sementara kan kalau di organisasi PSHT ini ya intensitasnya sangat tinggi ya. Seperti itu. Kalau pengontrol sendiri dari zaman kecil tadi Pak, ikut kejuaraan, ada nggak prestasi yang ceritain dong Pak, pernah dapat apa gitu? Waduh, kalau untuk kejuaraan saya pernah tuh juara mengalahkan 3 orang, giginya patah semua. Waduh. Saya dikeroyok ceritanya. Oh iya. Saya berantem, dikeroyok. Ini masih kecil nih? Masih kecil ya. Karena saya kan udah sering dilatih gerakan-gerakan dasarnya, tapi dikasih pelatihan juga sering gitu kan sama almarhum bapak saya. Jadi ceritanya itu saya belain teman saya yang berantem. Teman saya berantem, kemudian kalah gitu kan. Karena dia dikeroyok sama 5 orang, lapor ke saya, kemudian siapa aja yang ngeroyok kamu gitu kan. Saya samperin kan. Akhirnya janjian duel tuh ceritanya. Janjian duel itu mereka tuh berlima, tapi yang maju 3. Yang 3 ini saudara semua nih, kakak beradik nih. Ceritanya ngeroyok gitu. Saya sendiri ya, kalau saya sih benjol doang, cuman dari ketiga itu semuanya giginya tak patahin semua, pada copot semua, berdarah-darah gitu kan. Saya hajar mulutnya semua. Gitu. Ada yang namanya itu, ada yang namanya Namin sama Simin. Yang namanya si Namin itu giginya copot 2, yang Naman 1, yang Simin oklek tapi nggak sampai lepas, berdarah gitu kan. Yang saya ajar soalnya bagian mulut gitu kan. Seperti itu. Bapak saya padahal waktu pas saya dikeroyok itu ada tuh bapak saya. Bapak saya tuh di pinggir empang cuman berdiri, tolak pinggang, liatin laki berantem gitu kan. 3 lawan 1 lagi. 3 lawan 1 itu. Saya berantemnya di sawah itu. Kayak janjian gitu kan. Cuman ngeliatin aja, nggak pakai baju, pakai celana panjang, nyatin, tolak pinggang gitu kan. Lihat saya berantem dikeroyok. Wah, saya habis tuh, saya sempat disingkep begini. Cuman berhasil saya lepas, saya banting, saya hajar. Ya, anak Betawi asli situ ceritanya. Gitu dah. Tapi ya udah habis berantem begitu, selang seminggu main bareng lagi sama saya ya. Padahal anak-anak ya. Namanya anak-anak. Itu saya udah sekolah tuh SD kelas 2, kelas 3 gitu. Iya, semuanya tuh teman mancing semua, teman mancing, teman apa namanya? Ya, teman hari-hari lah. Ya. Gitu. Cuman karena teman saya ini dikeroyok ceritanya,
Gitu. Kalau berantem itu jangan keroyokan gitu kan, apalagi kalau yang lawan ini nggak berani. Kalau yang berani ya dikeroyok juga maju gitu kan, seperti itu. Kenapa mesti milih silat sih Pak? Dari macam banyak olahraga ya, silat masuknya olahraga ya Pak ya? Olahraga ya. Ya saya sih bukan hanya silat aja sih, semua olahraga. Selain silat itu saya bola. Dulu saya itu di sepak bola lama, dari SD juga udah seneng bola. Sampai saya itu SMA itu masih main bola, sampai saya juga jadi pengurus klub saya. Jadi dulu di belakang rumah saya itu kan ceritanya sawah rawa terus digusur, diuruk jadi tanah yang darat yang rata datar. Saya dirikan di situ 2 lapangan sepak bola. Nah itu dulu kalau di wilayah Pulau Gebang atau Cakung itu nama klub saya terkenal karena sering mengadakan kompetisi. Apa gitu kan. Nama klubnya Pak? Milano Timur Putra. Milano Timur Putra. Jadi di situ ada 2 lapangan. Yang satu lapangan Milano Timur Putra untuk yang senior. Yang untuk pool B-nya itu ada Interanior. Itu untuk yang anak-anak SD lah ya, yang masih SD gitu kan. Kita ada pelatih juga, kita pelatihnya untuk pelatih fisiknya itu dari Marinir, namanya ada Mas Agus sama Mas Warno. Itu untuk pelatih fisiknya itu dari Marinir gitu. Nah, hobi silat nurun nggak Pak ke anak-anak Pak? Ya kalau untuk hobi silat sendiri nurun. Untuk anak saya itu pertama, anak kedua ya ini apa memang minatnya sendiri anaknya? Minat sendiri. Jadi anak saya yang pertama sama yang kedua itu saat ini ya akhirnya nurun ya, jadi ada kemauan sendirilah untuk belajar. Karena kan di situ kan di lingkungan saya ya saya ngopenin anak orang, artinya saya ngomong anak orang untuk belajar olahraga pencak silat. Wah, jadi mungkin timbul rasa cemburu gitu kan. Wah nih ayah aku ngopenin anak orang, daripada anak orang diopenin aku juga harus diopenin nih. Makanya akhirnya dia ikut jago juga gitu kan. Yang ngajar sih banyak, bukan hanya saya gitu kan. Kita tenaga pengajarnya mungkin ada 4-5 orang gitu kan, dari mas-mas warganya dan mbak-mbak warga. Dan itu pun kita sifatnya semuanya pengabdian ya, pengabdian. Kita mengajar pencak silat untuk masyarakat sekitar itu untuk pengabdian gitu. Artinya di olahraga pencak silat di Persaudaraan Siti Ati Ternate ini sebenarnya bukan untuk komersial sifatnya, untuk pengabdian aja. Kita mengabdi kepada organisasi gitu, bukan mengabdi kepada siswanya gitu kan untuk kita ajar, enggak. Jadi kita mengabdinya lebih pada organisasi. Berarti kalau Pak Montor sekarang megang jabatan apa Pak di organisasi PSHT Pak? Jadi untuk di Jakarta Timur, PSHT di Jakarta Timur itu khususnya di Ranting Cakung ya, di tingkat kecamatan di Ranting Cakung itu kan kita ada beberapa rayon. Nah, salah satunya adalah rayon Pulau Gebang. Jadi untuk rayon Pulau Gebang itu tingkatnya kedudukan adalah di kelurahan. Nah, untuk di rayon Pulau Gebang atau di kelurahan Pulau Gebang sendiri, rayon Pulau Gebang ya hanya di tempat saya satu-satunya PSHT, gitu kan. Saya sebagai sekretarisnya. Sekretaris rayon Pulau Gebang. Nah, kalau untuk ketua rayonnya itu ada namanya Mas Sutarno, itu masih Pak Lek saya. Masih Pak Lek saya ya, itu ketua rayonnya. Jadi kalau secara struktural organisasi PSHT ini dia secara struktural ada mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dewan penasehat 1, dewan penasehat 2 seperti itu. Ada tenaga bidang pengajaran, bidang teknik. Artinya sudah terstruktur rapi semua ya, terstruktur. Ada masing-masing mas-mas warga atau mas-mas pelatih atau mbak-mbak pelatihnya ini, dia itu yang kalau udah dia berkecimpung di organisasi, dia aktif, dia biasanya ada jabatan-jabatan kan. Ada yang bidang apa namanya humas, akomodasi perlengkapan seperti itu. Ini saya juga hebatnya nih PSHT itu seluruh dunia loh. Ya, Iya Pak ya. Betul. Jadi PSHT ini
adalah suatu organisasi yang berkecimpung di bidang olahraga. Nah, itu merupakan salah satu organisasi pencak silat yang tertua. Tertua Indonesia? Di Indonesia ya, kemudian dan terbesar. Ya, anggotanya jutaan. Jadi untuk Persaudaraan Setia-Hati Ternate kita sudah ekspansi juga ke luar negeri. Itu ada di Polandia, kemudian di Jerman, di Korea, di Cina, Malaysia, Singapura, banyak gitu. Kemarin kita sekitar beberapa bulan yang lalu ya, kita kan mengadakan kejuaraan dunia tuh, kejurdun. Ya, kejurdun di Padepokan Pencaksilat Taman Mini itu, IPSI. Itu kita ada 14 negara termasuk Indonesia. Di 14 negara itu yang mengikuti kejuaraan dunia memperebutkan piala Raden Mas Imam Kusupangat. Nah, Kang Mas Imam Kusupangat ini adalah salah satu tokoh sesepuh yang ada di PSAP. Masih hidup apa? Sudah almarhum. Dia adalah pendekar tingkat 3 lah, udah masuk jajaran majelis luhur. Ya kita, jadi kalau misalkan di seperti di organisasi apa ya, Nahdlatul Ulama gitu kan, atau Muhammadiyah itu ada dewan suronya, ada dewan apa ya, tanfisnya, seperti itu. Jadi sama organisasinya, secara struktur organisasi sama kita, tapi hanya mungkin berbeda penamaannya aja. Nah, itu ada ketua orang-orang yang di luar negeri itu Pak, mereka yang ngelatih siapa Pak? Dari kita biasanya. Kalau yang di luar negeri itu yang membawa PSAT ke luar negeri biasanya para TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana, mengembangkan di sana. Ada juga permintaan kerjasama ya. Kita kan ada hubungan diplomasi ya terhadap beberapa negara, ya kan. Misalkan kayak kita kerjasama hubungan diplomasinya atau diplomatika itu ke Jepang ya. Di Jepang ada olahraga apa? Oh, di Jepang itu ada olahraga karate katakanlah, atau Korea ada taekwondo. Nah, kita menginginkan supaya olahraga yang populer di sana, yang udah bisa masuk mengikuti kejuaraan yang levelnya internasional, seperti taekwondo, karate kan ada yang sifatnya yang diperlombakan atau dipertandingkan di ajang-ajang event olahraga internasional. Nah, di sana kan karena memang di sana itu sumbernya ya, tempat asal muasalnya olahraga tersebut. Wah, Indonesia tertarik nih, ingin mengadopsi ya kan, mengadopsi bagaimana supaya olahraga tersebut juga bisa berkembang di Indonesia, bisa diajarkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi sampai nanti mencetak atlet-atlet yang bisa juara lah untuk di ajang internasional gitu kan. Nah, begitu juga dengan pencaksilat. Pencaksilat itu kan aslinya itu adalah olahraga seni bela diri yang asli Indonesia gitu kan. Nah, ada ketertarikan dari negara-negara mancanegara itu, wah ternyata Indonesia juga punya seni olahraga bela diri yang nggak kalah dengan negara-negara lain ya, seperti Aikido, Jujutsu, Taekwondo, Karate, Judo. Nah, seperti itu akhirnya secara diplomasi mungkin melalui Kementerian Olahraga dari negara tersebut ada permintaan kepada pemerintah Indonesia, boleh dong kita diajarkan atau hubungan kerjasama di bidang olahraga ini untuk menularkan keilmuan tentang olahraga pencaksilat ini di negara kami gitu kan. Akhirnya kan mungkin atlet-atlet yang berprestasi atau mungkin dari beberapa perguruan yang memang sudah terdaftar di organisasi IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, melalui Kementerian Olahraga atau mungkin melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI atau gitu, seperti itu ya. Itu mungkin dirangkul organisasi olahraga pencaksilat ini untuk mau mengembangkan ekspansinya ke luar negeri. Karena di luar negeri pun nggak hanya PSHT aja, nggak hanya Persaudaraan Setia-Hati Ternate aja yang
yang Maksudnya ekspansi dari di sana. Indonesia, Pak? Iya, yang dari Oh. Indonesia. Itu kan merpati putih pun Oh, ada ada. juga ya? Iya, tapak suci seperti itu. Itu ada juga di luar negeri. Nah Pak, kalau ada yang mau ikut PSHT Pak, Hmm. mungkin bisa kasih tips bagaimana caranya iuran kah atau gimana proses Jadi, rekrutnya? Yang pertama, kalau memang ingin bergabung di organisasi PSHT, PSHT itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Di setiap tempat itu mesti ada di situ tempat latihan ya. Kalau zaman dulu orang menyebutnya adalah tempat latihan dari pencaksilat persaudaraan Silat Teratai ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu dimanapun pasti ada ya. Tapi tinggal titiknya atau tempatnya itu di mana gitu kan. Kalau zaman sekarang kan bisa nyari di media sosial itu, mungkin di Google atau di Facebook gitu kan, atau di Instagram. Itu sekarang rata-rata setiap rayon, subrayon, ranting ataupun cabang itu sudah menginformasikan ya kan melalui media sosial untuk mempermudah mungkin bagi masyarakat yang ingin bergabung di pencaksilat persaudaraan Silat Teratai, mempermudah untuk mencari tempat latihan terdekat sesuai dengan domisili gitu kan. Itu sederhana aja, yang penting pertama biasanya ketika orang ingin gabung di PSHT, biasanya mas-mas pelatih yang pertama yang ditanyakan yaitu kesungguhan. Jadi bener-bener niat nggak nih ya kan, niat sungguh-sungguh nggak gitu kan, niat sungguh-sungguh untuk mengikuti latihan ya kan, dari awal sampai nanti titik akhirnya adalah disahkan atau diwisuda sebagai warga. Kalau memang itu benar-benar sungguh-sungguh ya mau menjalankan setiap konsekuensi dari pelatihan yang dilakukan atau dilaksanakan, harus mengikuti instruksi-instruksi baik dari mas-mas pelatih, mbak pelatih ataupun peraturan yang sudah diatur di ADART organisasi persaudaraan Silat Teratai. Semua kan ada aturan-aturannya gitu kan. Tata caranya itu harus diikuti. Itu yang pertama tadi, kesungguhan. Yang kedua biasanya memang adalah yang namanya untuk bergabung di suatu organisasi apapun, kita secara administrasi itu mengisi formulir. Mengisi formulir, data, pas foto, sama nanti izin dari keluarga. Kalau untuk anak-anak biasanya harus mendapat izin dari orang tua. Kalau yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga, suami ataupun istri yang ingin bergabung, dia harus ada izin dari suami atau istrinya. Karena kenapa? Jadi kalau pencak silat di persaudaraan Silat Teratai kita sudah umum gitu kan, latihan itu malam hari. Kita nggak ada latihan di PSHT ini latihannya pagi atau siang hari, kecuali itu latihan yang sifatnya periodik, seperti latihan bersama seranting cakung, latihan bersama secabang, gitu kan, sekota madya, sekabupaten. Nah, itu kan tempo-tempo itu bisa dilakukan biasanya pagi, siang ataupun sore hari. Tapi kalau untuk secara kegiatan kita memang dilaksanakannya itu malam hari gitu. Karena secara keilmuan ya namanya, kalau orang bahasa Jawanya itu kewahyon. Wahyu itu kan turunnya, semua nabi itu mendapatkan wahyu umumnya turunnya itu kan ketika malam hari. Jadi malam hari itu ketika orang pada istirahat ya kan, pada tidur, pada berkumpul sama keluarga. Nah, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita jadi berbeda dengan manusia lainnya gitu kan. Kita malah menuntut ilmu, menimba ilmu, thalabul ilmi ya kan. Kita dengan berkumpul di organisasi pencak silat, kita belajar silat. Karena di organisasi persaudaraan Silat Teratai itu kita bukan hanya diajarkan pencaknya aja atau olahraganya aja, kita juga diajarkan ada ranah ajaran ya kan, keilmuan yang sifatnya ya sesuai dengan visi dan misi dari persaudaraan Silat Teratai. Organisasi kita itu ada visi dan misinya adalah mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur ya kan, tahu benar dan salah, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Karena memang untuk organisasi ya begitu banyak kan organisasi ya, mau partai kayak apapun nama organisasi, tapi yang sifatnya
visi dan misinya ini nggak ada selain dari Persaudaraan Sejahtera TP saat ini, yang visi misinya adalah mendidik manusia itu supaya berbudi pekerti luhur, supaya tahu benar dan salah, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebanyakan orientasinya kan misalkan visi dan misi dari organisasi suatu perusahaan gitu kan, ya misalkan PTA gitu kan, menyediakan produk yang berkualitas gitu kan, memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap semua customernya, baik internal maupun internal gitu kan, supaya target perusahaan tercapai gitu kan. Karena atau misalkan organisasi partai politik gitu kan, ya visi dan misinya pun pasti berbeda ya kan. Orientasinya ada yang orientasi pada profit gitu kan, ada yang orientasinya adalah untuk kepentingan golongannya dia, supaya ya ujung-ujungnya ada profit di situ gitu kan ya. Kalau kita kan sifatnya pengabdian terhadap masyarakat ya kan, tujuan kita satu ya kan, jadi mendidik manusia itu yang tadinya bengkok supaya bagaimana menjadi lurus, yang tadinya tidak tahu, tidak berilmu, bagaimana orang tersebut supaya menjadi berilmu, seperti itu. Yang tadinya dia tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana dia bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada dasarnya kita, organisasi kita itu lintas agama ya, jadi semua agama apapun bisa bergabung ya, karena jadi kalau di organisasi Persaudaraan Sejahtera ini kita bukan organisasi agama, tapi orang atau manusia yang tergabung di organisasi kita itu wajib beragama. Ya, wajib beragama gitu kan. Karena orang kan kalau punya agama paling tidak dia kan ada rem ya kan, ada rem, ada patternnya dia harus apa, bagaimana gitu. Seperti itu aja sih ya. Terakhir Pak, kasih pesan moral Pak buat generasi muda, terutama buat saya juga deh, saya masih muda. Apa ya? Pak, kasih pesan moral daripada anak-anak ya maaf narkoba, judi, hal-hal yang negatif lah gitu. Pesan moral sebenarnya banyak sih ya. Buat generasi penerus kita nih. Yang sederhana aja dah ya pesan moralnya. Jadi pesan moralnya ini kalau di masyarakat Jawa itu banyak sekali itu pepacuh atau nasihat-nasihat ya kan. Kalau yang sederhana itu yaitu kita harus menjadi manusia yang memayu hayuning bawono ya. Jadi kita harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk semua orang ya, bukan hanya orang ya. Mungkin juga Allah itu kan menciptakan makhluknya ya kan, semua makhluk ya, artinya kita bermanfaat untuk alam semesta gitu kan. Alam semesta ini kan luas gitu. Di situ ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk gaib gitu. Kita bisa bermanfaat untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja. Ya, makasih banyak Pak Montro waktunya. Ya, kayaknya boleh. Kita sebentar ya, padahal udah 43 menit ya, ngobrol. Kalau udah ngobrol begini nggak terasa, katanya sebentar. Nanti bisa disambung lagi untuk obrolan kita. Mungkin ingin tahu lebih dalam tentang masalah-masalah kehidupan ya. Saya juga masih belajar gitu kan. Saya juga semuanya masih belajar. Pada dasarnya tidak ada manusia yang bodoh gitu kan, selama manusia itu masih mau mengasah atau belajar gitu kan. Seperti itu aja. Terus ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita mau pulang. Oke, sama-sama nih, sampai ketemu bareng ya. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.